Kadang-kadang salah tempat kita malu. Malu kita. Kita tidak berpikir kemaslahatan pimpinan. Pimpinan mau basah kuyup, pimpinan mau ditembak orang, pimpinan mau mati, terserah. Yang penting saya tidak hilang. Yang penting saya tidak malu. Itu masih yang kita bawa. Jadi rupanya kita hormat, nunduk, tapi kita tidak peduli pimpinan itu bagaimana nasibnya. Mungkin perlu kita membuka diri untuk berpikir lebih jamak-jamak dalam rangka memberi kemaslahatan dan rasa nyaman terhadap pimpinan-pimpinan kita. Wabil khusus Ummuna, wabil khusus Maulana Syekh dan sebagainya. Misalkan ketika pengajian PBNW, kita selaku IPNW, selaku pelajar, selaku tulab yang pernah mengaji, kita harus mencari sisi-sisi yang orang lain tidak pikirkan. Contoh, WC dekat dengan jedik ada enggak? Ada orang pikirkan ini? Mungkin ada tapi jarang. Itu harus kita pikirkan, karena pimpinan itu manusia. Beliau bisa saja satu dua ketika ingin buang air kecil. Kemudian pimpinan itu punya istri. Tidak mungkin cuma beliau yang mau buang air kecil. Maka harus juga ada kita siap perempuan yang standby menemani beliau untuk buang air kecil. Yang kadang-kadang di pengajian mana-mana di sana tempat keteledoran belum menyiapkan perempuan untuk menemani beliau buang air kecil. Kalau beliau tidak masalah, istri kurang enak. Walaupun sekedar menjaga jangan sampai ada orang yang masuk ke WC tersebut, tapi namanya kita laki lain saja rasanya. Apalagi sudah dipasangin imamah dan sebagainya. Makanya imamah ini sebenarnya masalah juga ya. Artinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mempunyai kontribusi dalam kenyamanan pimpinan. Memang tidak semua usulah kita pengajian, tapi harus ada. Jangan sampai semuanya terlalu khusyuk, akhirnya tidak memperdulikan kenyamanan pimpinan kita. Nah, mungkin di sisi ini kita masih kurang maksudnya. Maka harapan dia wabil khusus kepada rekan-rekan Tahrijun Tahrijat di Kecamatan Wanasaba, wabil khusus yang berharap kita tidak apa-apa menaruh diri bagian yang memperhatikan sandal, bagian yang memperhatikan WC, bagian yang tidak apa-apa. Itu bukan hal yang menghinakan perkara. Kalau semua hanya berpikir ketika beliau lewat untuk dapat foto, siapa yang akan memikirkan hal yang penting tersebut? Dan kita sering mendengarkan dari cerita masyayikh kita dahulu bahwa almarhum Tuan Guru Haji Lalu Gede Wira Sentana, setiap pengajian Maulana Syekh beliau dulu ke sana sebelum Maulana Syekh sampai sana, memastikan kondusivitas keadaan di sana. Maka kita masing-masing punya kecamatan masing-masing, punya daerah masing-masing. Bukan cuma PBNW, siapapun itu masyarakat kita yang datang ke sana perlu dipastikan ada jeding di sana, tempatnya tertutup dan sebagainya. Jadi bagaimana intinya adalah mempersiapkan kenyamanan untuk guru kita. Gak harus belum usahanya sudah selesai harus jadi khotib di masjid, gak harus. Berjuang di Nahdlatul Wathon tidak harus menjadi khotib, tidak harus menjadi imam, tidak harus. Kalau posisi-posisi seperti itu nggak perlu diminta. Kalau memang kita dianggap bisa sama orang, disuruh. Nah, tetapi jangan sampai itu yang menjadi target utama, sehingga kadang-kadang ada di antara kita karena dipakai oleh masyarakat malu memunculkan ilmu. Malu kita, soalnya masyarakat ilmu pun ngaji di kita. Gak bisa gitu. Maulana Syekh telah mewajibkan murid-muridnya yang telah dididik di Nahdlatul Wathon, wajib hukumnya untuk berjuang di Nahdlatul Wathon. Dan perjuangan murid-murid Maulana Syekh di Nahdlatul Wathon, beliau mengutip qaidah sulfik la syukra ala wajib.
tidak akan diucapkan thank you, tidak akan diucapkan terima kasih, tidak akan diacungkan jempol, tidak akan disanjung, tidak akan dimuliakan di dunia. Kenapa? Karena Maulana Syekh sudah yakin murid-murid beliau yang ikhlas berjuang akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan dia mengurusangi bagian daripada kesebutan ini. Jadi yang selaku bagian dari teman-teman ingin menyampaikan harapan, karena kita ini sudah gedung ini, tanpa diminta, tanpa dikasih tahu, sudah menjadi petugas di organisasi baik di BMW, di Hizbullah. Maka siapa lagi yang akan dia ajak untuk membantu kami selain teman-teman yang dari Wonosabu? Karena saya anak Wonosabu. Maka harapan dia, mudah-mudahan Bini Sami bisa memperhatikan apa yang kita perlukan dalam perjuangan ini. Kita hanya membantu. Kita tidak punya peran banyak kok. Kita jangan dipandang tugas kita berjalan-jalan. Enggak. Kita ini enggak ada diperlukan sedikit pun sebenarnya. Kita yang perlu terhadap perjuangan ini. Nahdlatul Wathon sebenarnya kita ini enggak ikut, enggak jadi dosa, enggak jadi kekurangan Nahdlatul Wathon. Terlalu banyak orang-orang yang berjasa kepada Nahdlatul Wathon. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Cuman kalau kita tidak berusaha mengambil bagian sedikit pahala di Nahdlatul Wathon ini, maka kita bukan hanya tidak dapat pahala, kita dapat dosa. Karena menurut Maulana Syekh, santri Nahdlatul Wathon yang sudah dididik di Nahdlatul Wathon wajib hukumnya untuk membela harkat dan martabat Nahdlatul Wathon. Mungkin kita selama ini masih berpikir, oh berjuang di Nahdlatul Wathon itu mencari pahala. Tapi kalau tidak berjuang tidak dapat pahala. Oh, kalau dalam pikiran dia tidak, ternyata berjuang di Nahdlatul Wathon itu benar mencari pahala, dan tidak berjuang di Nahdlatul Wathon padahal kita ahli Quran adalah dosa di Nahdlatul Wathon. Maksudnya biar jangan kita nyantai-nyantai di rumah, dan itulah sebenarnya hakikatnya. Tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Nahdlatul Wathon, paling tidak jangan ajak orang untuk meninggalkan Nahdlatul Wathon. Jangan ajak orang untuk membawa mudarat untuk Nahdlatul Wathon. Makanya kita di Nahdlatul Wathon tidak bisa dibilang pintar kalau belum memberikan manfaat ke Nahdlatul Wathon. Tidak bisa dikatakan clever, tidak bisa dikatakan smart, tidak bisa dikatakan intelek kalau cuma bisa ngomong. Kenapa? Tapi di Nahdlatul Wathon ada yel-yel. Pokoknya iman, IPM setia pada. Agar kita tetap terngiang-ngiang dengan itu. Sebenarnya kalimat itu hanya rasul saja, cuma tai onta yang tidak bermakna. Tetapi ketika itu sudah bisa mendarah daging dalam kehidupan kita, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan dengan itulah sebabnya nanti kita bisa digerakkan hati kita untuk berjuang di Nahdlatul Wathon. Karena berjuang di Nahdlatul Wathon sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon harus dari hati. Dan benar, kalau tidak dari hati hanya ada capek yang terasa. Mungkin beliau akan menerangkan kita bagaimana padatnya perjuangan di Nahdlatul Wathon. Tapi karena guru-guru kita menjalani itu dengan penuh cinta, tanpa pamrih, maka bagaimanapun capeknya, lelahnya tidak akan terasa, karena dilakukan dengan sepenuh hati.